Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I will do some presentation about the article that I made. The article is about the foundation designing on high-rise building with case study on Alka Prada Tower in Padang. Okay, now we go to abstract. Jadi di abstraknya ini untuk artikel ini itu berisi tentang perencanaan fondasi yang tepat. Itu merupakan elemen krusial dalam konstruksi gedung yang bertingkat, itu untuk menjamin stabilitas dan juga ketahanan serta keamanan struktur dalam jangka panjang. Nah, prosesnya ini nggak hanya bergantung pada kebutuhan untuk menopang beban bangunan, tapi juga untuk memastikan bahwa fondasi mampu bertahan terhadap berbagai kondisi lingkungan yang mungkin mempengaruhi stabilitasnya seperti gempa. Jadi artikel ini itu mengkaji faktor-faktor utama dalam perencanaan fondasi borpal untuk gedung tinggi dan dengan fokus studi pada kasus Alka Prada Tower di Padang, Sumatera Barat. Nah, gedung ini itu untuk merupakan gedung bangun hunian modern dan memerlukan fondasi yang mampu menahan beban besar. Nah, fondasi yang digunakan itu fondasi borpal. Itu digunakan dengan hasil investigasi geoteknik yang komprehensif, itu melibatkan metode sondir dan boring. Data dari metode ini memberikan informasi kritis mengenai daya dukung tanahnya dan juga profil lapisan tanahnya. Nah, kajian ini juga mencakup aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungan yang ada di sekitar tower tersebut. Untuk kata kuncinya itu ada fondasi borpal, daya dukung tanah, efek gempa, distribusi beban, dan perencanaan fondasi. Pertama, untuk pendahuluannya di sini Alka Prada Tower itu merupakan gedung hunian 10 lantai yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, bangunan ini menerapkan konsep green building yang didukung oleh Building Information Modeling atau BIM. Nah, untuk Alka Prada Tower ini digunakan BIM itu untuk meningkatkan efisiensi perencanaan dan konstruksinya. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Jadi metode penelitian ini menggunakan descriptive analysis berdasarkan hasil investigasi dari uji sondir dan juga boring yang udah dibuat di tugas 3. Dan juga untuk data investigasinya itu terdapat informasi mengenai ketebalan lapisan tanah keras dan juga karakteristiknya, dan juga parameter yang mempengaruhi desain fondasinya, dan juga analisis perhitungan kapasitas dukung fondasi borpal, dan juga termasuk daya dukung berdasarkan metode Meyerhof yang akan digunakan. Nah, untuk hasil pembahasannya pertama di sini ada data proyek Alka Prada Tower. Di sini itu ada di sini untuk citasinya lupa dihapus, harus dihapus saja. Nah, oke, di sini langsung kita lanjut saja. Di sini data proyeknya itu lapisan tanah kerasnya pada kedalaman 1,8 hingga 3,4 meter. Itu tergantung titik lokasi sondirnya. Nah, untuk kondisi ini menunjukkan kalau variasi stabilitas tanah itu perlu diperhitungkan juga untuk kedalaman borpal. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perencanaan fondasi. Itu pertama ada jenis dan kondisi tanah, lalu ada beban bangunan, lalu ada pengaruh gempa. Lalu untuk metode perhitungan kapasitas dukung tanahnya itu kita menggunakan metode Meyerhof, di mana perhitungan daya dukung ultimate Q itu dilakukan dengan rumus ini, itu yaitu QB atau tahanan ujung ditambah QS atau tahanan selimut dikurang dengan berat borpal itu sendiri atau WP. Selanjutnya untuk dari data proyeknya ini, salah satu hasil sondir menunjukkan nilai count resistance atau QC pada kedalaman 1,8 meter sebesar 200 kg cm persegi, dan dengan data ini kapasitas dukung dapat dihitung sebagai berikut, di mana QB itu sama dengan A dikali QC, atau di mana A itu penampang ujung borpal dan QC itu nilai count resistance dari ujung sondir pada kedalaman tertentu, dan untuk QB-nya itu tahanan ujung. Lalu untuk QU di sini maksudnya QS, di sini maksudnya QS-nya itu dari QU dikali dengan FS. U-nya itu keliling borpal, dan untuk FS itu nilai gesekan tanah terhadap borpal yang diperoleh dari hasil uji boring. Nah, untuk mengacu pada nilai diameter borpal sebesar 1 meter dan panjang 4,2 meter dan mutu betonnya ke 300, maka bisa kita peroleh hasil daya dukung ultimate borpal pada titik sondir sebesar 100,08 kN. Selanjutnya itu ada pengaruh gempa pada beban fondasi. Jadi selain perhitungan kapasitas vertikal, itu juga perencanaan PLCAP itu harus memperhatikan gaya lateral akibat gempa. Nah,
untuk gempa ini umum terjadi di wilayah Sumatera Barat. Nah, maka dari itu fondasi borpal didesain untuk mampu menahan gaya seismik lateral dari gempa tersebut. Nah, ini untuk memastikan kestabilan struktur bangunan selama gempa berlangsung. Lalu untuk daerah dengan potensi gempa tinggi juga seperti Kota Padang, analisis hubungan lateral pada fondasi itu menjadi krusial. Nah, untuk perencanaan pelcap dirancang untuk menahan gaya lateral. Nah, pelcap ini diatur pada kedalaman dan jarak yang meminimalkan efek interaksi antar tiang. Nah, gaya lateral yang diterima pelcap juga harus dihitung berdasarkan distribusi beban seismik dan juga menyesuaikan jarak antar borpal yang optimal untuk menjaga kestabilan struktur. Selanjutnya yang terakhir ada pertimbangan ekonomi dan lingkungan. Nah, dalam pertimbangan ekonomi dan lingkungan ini, dalam pemilihan fondasi borpal yang dibutuhkan untuk Alka Prada Tower, untuk yang diperhitungkan untuk ekonomi dan lingkungan itu adalah efisiensi biaya dan keberlanjutannya. Nah, untuk borpal ini solusinya itu adalah fondasi yang efisien di atas tanah lunak dan juga mengurangi kebutuhan penguatan tanah tambahan. Nah, selain itu, penerapan konsep green building pada Alcapradra Tower itu mencakup pemilihan material yang hemat dan metode konstruksi yang meminimalkan dampak lingkungan yang selaras dengan standar pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, untuk kesimpulannya, untuk perencanaan fondasi borpal untuk Alcapradra Tower di Kota Padang ini itu memperhitungkan hasil investigasi geoteknik, distribusi beban dan pengaruh gempa. Itu untuk menghasilkan desain fondasi yang sesuai dengan karakteristik tanah di lokasi. Dan juga proyek metode sondir dan boring memberikan data yang penting untuk menentukan kapasitas dukung tanah dan memastikan kestabilan struktur. Nah, untuk hasil perhitungan kapasitas dukung borpal menunjukkan bahwa fondasi ini dapat menahan beban gedung dengan aman. Desain ini juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan yang selaras dengan konsep green building yang sudah ditetapkan pada bangunan tersebut. Untuk referensinya bisa dilihat di sini, itu ada Setiono AT tahun 2012 dan juga ada Reani Ilham Ramadan dan Muhammad Zaki Fareza tahun 2024, itu dari tugas 3 mereka. Kurang lebih untuk presentasinya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.